Yo, halo, halo, welcome back. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Maruji, NPM 2022079000. Nomor absen 1 dari lokal 9D non-reguler Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai. Alamat saya ada di Jalan Gang 7 RT 004 Kelurahan Pulau, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan. Kode pos 71552. Cita-cita saya adalah untuk menjadi seorang aktor dan hobi saya adalah video games. Email saya ahmadmaruji3@gmail.com. Facebook Ahmad Maruji. Baiklah, di sini saya akan memaparkan sejauh mana pengetahuan saya tentang komputer untuk melengkapi tugas salah satu mata kuliah saya, yaitu komputer. Komputer adalah serangkaian ataupun sekelompok mesin elektronik yang terdiri dari ribuan bahkan jutaan komponen yang dapat saling bekerjasama serta membentuk sebuah sistem kerja yang rapi dan teliti. Sistem ini kemudian dapat digunakan untuk melaksanakan serangkaian pekerjaan secara otomatis berdasarkan urutan instruksi ataupun program yang diberikan kepadanya. Baik, saya jelaskan lagi apa itu komputer. Komputer adalah perangkat elektronik yang memanipulasi informasi atau data. Komputer mampu menyimpan, mengambil, dan mengolah data. Anda mungkin telah mengetahui bahwa Anda dapat menggunakan komputer untuk mengetik dokumen, mengirim email, bermain game, dan menjelajah web. Anda juga dapat menggunakannya untuk mengubah atau membuat spreadsheet, prestasi, dan bahkan video. Selanjutnya, dalam komputer terdapat perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras adalah komponen komputer yang memiliki struktur fisik seperti keyboard, mouse. Selain itu, perangkat keras juga mencakup semua komponen internal komputer. Selanjutnya, perangkat lunak. Perangkat lunak adalah sekelompok instruksi atau perintah yang menugaskan atau memberi perintah kepada perangkat keras tentang apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya. Contoh perangkat lunak seperti web browser, permainan, dan pengolah kata. Segala sesuatu yang kita kerjakan di komputer bergantung pada perangkat keras dan perangkat lunak. Komputer terdiri atas 3 komponen utama. Yang pertama ada hardware, yang kedua ada software, dan yang ketiga ada brainware. Yang pertama adalah hardware. Hardware atau dalam bahasa Indonesia disebut perangkat keras adalah salah satu dari 3 komponen komputer utama pembangun sistem komputer yang berwujud alias dapat kita lihat dan kita pegang. Hardware mempunyai fungsi untuk mendukung proses komputerisasi seperti hard disk yang sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari seperti monitor, speaker, keyboard, mouse, dan masih banyak lagi. Hardware terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama ada input device, prosesor, dan output device. Input device atau perangkat masukan berfungsi untuk memasukkan data baik berupa gambar, teks, video ke dalam komputer. Contohnya adalah seperti yang sering kita jumpai ada keyboard, webcam, mouse, scanner, dan lain-lain. Yang kedua ada prosesor atau diartikan ke dalam bahasa Indonesia adalah perangkat mengolah data yang fungsinya adalah untuk mengolah data yang diperoleh dari input device. Setelah itu diproses dan diteruskan kepada output device. Contoh dari prosesor adalah CPU atau Central Unit Processor dan Microprocessor. Yang ketiga ada output device atau diartikan dalam bahasa Indonesia adalah perangkat keluaran. Fungsinya adalah untuk mengeluarkan dan menghasilkan data yang telah dimasukkan dengan input device. Contohnya seperti monitor,
speaker, dan printer. Komponen utama komputer yang kedua adalah software. Software atau diartikan dalam bahasa Indonesia disebut juga perangkat lunak, berfungsi untuk memproses data atau perintah instruksi hingga mendapat hasil atau menjalankan berbagai perintah. Selain itu, software dibagi menjadi beberapa jenis sebagai berikut. Yang pertama ada sistem operasi, yang kedua ada program aplikasi, yang ketiga ada utility atau program bantu, yang keempat adalah bahasa pemrograman. Sistem operasi berfungsi untuk mengorganisasikan semua komponen mesin komputer. Contoh dari sistem operasi ialah Microsoft Windows, Macintosh, Linux, dan Unix. Yang kedua, program aplikasi adalah suatu program yang ditulis dalam bahasa pemrograman tertentu untuk diterapkan pada suatu bidang. Contohnya adalah Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, dan masih banyak lagi. Yang ketiga adalah utility atau program bantu, adalah suatu program yang berfungsi untuk membantu sistem operasi. Contohnya ada Google Chrome, Mozilla Firefox, Winamp, antivirus, dan masih banyak lagi. Yang terakhir adalah bahasa pemrograman, adalah instruksi standar yang berfungsi untuk memerintah komputer. Contohnya ada JavaScript, PHP, Visual Basic, Pascal, dan masih banyak lagi. Komponen utama komputer yang ketiga adalah brainware. Brainware adalah setiap orang yang terlibat dalam kegiatan pemanfaatan komputer atau sistem pengolahan data, atau bisa dikatakan juga orang yang mengoperasikan sebuah komputer, karena jika tidak ada orang yang mengoperasikan komputer, maka komputer tidak dapat berjalan. Ada beberapa jenis brainware. Yang pertama ada operator. Operator adalah orang yang tugasnya melayani dan menjelaskan sistem maupun peralatan yang ada hubungannya dengan komputer, misalkan menyiapkan data, menyiapkan berkas, dan lain-lain. Yang kedua ada programmer. Programmer adalah seseorang yang menguasai bahasa pemrograman. Contoh yang ketiga ada administrator. Administrator adalah orang yang bertugas mengelola suatu sistem operasi dan program-program yang berjalan dalam sistem komputerisasi. Apa saja macam-macam komputer? Yang pertama ada komputer desktop. Komputer desktop adalah suatu komputer yang sering kita jumpai di rumah, di kantor, maupun sekolah. Komputer ini biasanya dirancang untuk diletakkan di atas meja yang hanya terdiri dari monitor, keyboard, mouse, dan kotak komputer. Contoh yang kedua adalah komputer laptop. Kita tentunya sudah tidak asing lagi dengan komputer yang satu ini. Jadi kita sering menjumpai komputer ini di mana-mana, bahkan kita sering menggunakannya. Komputer ini menggunakan sumber daya berupa baterai sehingga lebih portable untuk digunakan maupun dibawa kemana-mana. Contoh komputer yang ketiga adalah komputer tablet. Komputer yang satu ini lebih portable daripada laptop karena penggunaannya adalah layar yang dapat disentuh, dan pengganti keyboard dan mouse adalah tombol layar dan navigasi. Contohnya adalah iPad. Contoh yang keempat adalah komputer server. Komputer server adalah komputer yang mengolah permintaan informasi dari komputer lainnya yang terhubung dengannya pada suatu jaringan komputer. Baik, cukup sampai di sini video dari saya. Semoga kita sama memahami apa yang saya jelaskan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dari apa yang saya utarakan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see you later.